Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara sekalian. Ini 114 908 dari 19 grup 4 provinsi. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara membuat layout pada aplikasi QGIS. Pertama, kita buka file dari acara 7 kemarin. Selanjutnya kita klik project, terus layout manager. Lalu until layoutnya kita create, kita layout. Oke, nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian setelah terlihat seperti ini, untuk membuat garis batas layoutnya, kita klik kanan, lalu kita page properties, size-nya kita ganti jadi A3. Kemudian jika sudah, kita ke guides, lalu kita klik tanda plus, lalu kita ganti menjadi ukuran yang sudah ditentukan. Begitu juga pada vertical guides. Nah, jadi untuk ukurannya seperti ini untuk horizontal guides dan vertical guides. Nanti kan dia akan terlihat garis-garis titik-titik kayak gini kan. Nah, kemudian kita ke add shape. Terus kita add rectangle. Kita sesuaikan dengan bikin layout untuk garis luarnya. Setelah itu, kita masukkan petanya, entah peta acara kemarin dengan add a new map to the layout. Ini dari sini. Terus kita kira-kira saja untuk memasukkan petanya, mungkin sekitar segini. Nah, kan petanya udah lihat seperti ini kan. Kita klik kanan, terus kita ke item properties, terus kita ganti skalanya. Kita atur-atur aja biar petanya itu nanti diperbesar. Misal skala 70.000. Ini apa besaran yang masih dia tapi juga itu 120.000. Nah, setelah selesai ini jadikan skalanya kita pakai yang 40.000, terus kita ubah ininya menjadi 49S. Kemudian jika udah nah, terus kemudian ini kita ke grid, kita tanda plus, kita modify grid. Grid tab-nya kita ganti jadi cross, ininya kita ubah jadi yang 49S. Terus line style-nya kita ganti warna jadi warna merah. Kemudian intervalnya kita ganti jadi 3.000. Ini juga ganti jadi 3.000. Kemudian frame style-nya kita ganti jadi no frame. Nah, karena tadi 3.000 itu kayak terlalu nggak proporsional, jadi kita ganti aja jadi 2.000, terus frame-nya kita ganti jadi no frame. Terus draw coordinates-nya kita checklist aja. Formatnya kita ganti jadi decimal with suffix. Kemudian untuk yang bagian left
horizontalnya kita ganti jadi vertical ascending, dan bagian right kita ganti horizontalnya jadi vertical descending. Nah, nanti kan dia akan kelihatan kayak gini kan. Terus selanjutnya, kemudian koordinat precision-nya kita ganti jadi 0 aja. Terus kalau udah semuanya kayak gini, kita back terus ke bawah. Mana? Frame-nya kita checklist aja. Terus tadi ini kayaknya skalanya keganti. Jadi skalanya gini. Kemudian setelah selesai kita add rectangle lagi untuk buat layout penamaan. Nah, kemudian kita akan masukkan logo UPN. Jadi yang pertama kita klik ini. Jadi, nah kita masukinnya yang gambar ini, terus kita bikin kotakannya di sini, terus kita image source-nya kita masukin ke yang logo UPN. Nah, nanti kita atur aja ukuran yang sesuai, yang proporsional. Nah, kemudian kita add text. Lalu kita ketik instansi. Nah, selanjutnya jika sudah, kita ke font. Terus kita cari, yaitu fontnya Times New Roman. Times New Roman, terus kita bold, terus ukurannya itu 14, terus kita OK, terus kita ke center, terus kita atur aja posisinya biar di tengah, misal kayak gini. Kemudian kita ke add polyline, kita bikin garis lurus kayak gini. Nah, jika sudah, kita akan membuat judul peta dengan cara yang sama seperti kita membuat instansi, yaitu dengan cara kita ke add text lagi. Terus kita tuliskan judul peta kita, yaitu peta administrasi daerahnya. Nah, kalau sudah kan nanti dia akan terlihat seperti ini dengan cara yang sama dengan membuat judul instansi. Kemudian kita buat lagi add polyline, misal segini. Nah, kemudian kita input skala. Pertama kita klik yang ini. Terus
kita masukkan kira-kira ya segini, mungkin sekira-kiranya. Terus kita atur di tengah. Kemudian kita add text. Ya misal aja di sini, terus kita ganti jadi fontnya juga kita ganti jadi Times New Roman. Nah, kemudian kita add ini. Terus stylenya kita ganti jadi numerik. Terus kita atur-atur aja. Biar ke tengah. Fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Size-nya nanti biar kita ganti jadi 12. Jika sudah, add text lagi. Lalu kita tulis di sini skala. Fontsnya Times New Roman, di bold. Kemudian kita bikin skala barnya. Kemudian untuk scale bar-nya kan tadi kita menambahkan yang ini ya. Terus scale bar-nya kita ganti kilometer, ininya kita ganti jadi 0,4. Terus ininya kita ganti 0 aja. Kemudian ini kita ubah. Jadi kebalik, maaf. Ini kita ganti 1. Terus ininya yang kita ganti 0,4 karena skalanya kan 1/40.000. Terus ininya kita 4 gini. Terus kita atur aja. Misal kayak gini, kemudian kita ke add polyline lagi. Nah, setelah itu kita akan menyusun untuk membuat penamaan dengan cara yang sama seperti membuat
judul instansi dan judul peta dengan cara add text lagi. Selanjutnya, kita mengatur untuk membuat keterangan dengan cara add legends di sini. Nah, terus nanti title-nya kita ganti jadi keterangan. Kemudian kalau setelah nulis keterangan itu, fonts-nya kita ganti, title font-nya kita ganti jadi Times New Roman, terus kita bold, ukurannya 12, kita oke. Terus item font-nya kita ganti juga jadi Times New Roman, nggak usah di bold, reguler aja 12. Terus oke. Nah, kemudian untuk mengatur keterangannya, kita atur di sini. Nanti dihapus aja yang sekiranya tidak dibutuhkan. Nah, setelah tadi kita udah buat keterangan, lalu kita buat sumber peta dengan cara yang sama seperti membuat judul peta dengan cara di add text, terus diatur size dan fontnya. Kemudian kita lanjut ke buat inset. Pertama kita ke peta yang awal tadi, terus kita unchecklist semua. Kita unchecklist semua, terus kita ke sini, terus kita masukkan SHP peta kita, terus kita add. Nah, terus kita ke properties aja. Ini sampel fill-nya kita ganti ke no brush. Kita apply. Kemudian masih di Indonesia Kabupaten, kita ke properties, terus kita ke labels, ke simbologi, terus ininya kita ganti jadi categorize, terus kolomnya kita ganti jadi kabupaten, terus kita ke classify, kita cari Kabupaten Semarang. Kemudian kita ganti warnanya sesuai yang kita inginkan. Untuk mengganti warnanya itu nanti kita ganti warna hijau, terus simple fill-nya itu juga hijau, terus fill style-nya solid. Oke, apply, terus kita ke labels, kita ganti ke single labels. Kemudian untuk font-nya kita ganti jadi Times New Roman. Kemudian setelah itu ukurannya kita 10, terus kita apply, terus kita oke. Sebentar. Tadi ini masih 12. Nah, itu tuh ternyata label width-nya tadi masih ID. Jadi kita ganti dulu ke kabupaten. Kemudian kita balik dulu ke ini, kita uncheck dulu aja. Kita balik ke awal. Oke, aku mau nanya. Nih, HSE-nya siapa? Karena tadi udah itu, jangan lupa untuk petanya ini kita lock layers, kita lock, terus kemudian kita balik lagi ke yang awal kayak gini, terus nanti kita kesini lagi, terus kita add
petanya. Kan dia akan munculnya kan kayak gini, terus kita atur-atur aja ukurannya sama skalanya kita atur-atur aja. Misal 20.000. Atau bagaimana? Setelah selesai kayak gini, terus kita jangan lupa lock, terus kita lock save for layers, kemudian kita ke grid, add, modify, terus ini kita ganti cross, cara kita ganti 49, terus line style-nya kita ganti jadi warna merah, terus ini kita ganti jadi 20 mungkin. Kemudian setelah itu frame style-nya kita ganti jadi line border, terus draw coordinates, decimal kita ganti jadi with suffix, terus kemudian yang ini kita ganti yang ascending, lalu horizontal kita ganti descending. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu jangan lupa koordinat precision-nya kita ganti jadi 0. Setelah itu kita ke add untuk menambahkan skala batang dengan cara yang sama. Ininya kita ganti jadi 0,2. Ini kita ganti aja jadi 2. Setelah menambahkan skala batang, jangan lupa kita menambahkan keterangan, yaitu dengan add text, terus warnanya nanti kita ganti menjadi warna hijau, dan ini no fill. Terus setelah itu selesai sudah peta yang saya buat pada acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.